Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hafiza Intan Aufanada dengan NIM 15036 21024 dari Universitas Negeri Jakarta. Nah, di sini saya akan membawakan sebuah materi yang sangat menarik, yaitu bagaimana cara menentukan jenis pondasi sesuai dengan jenis tanah yang akan dibangun suatu bangunan. Bangunan juga biasa disebut dengan rumah atau gedung, yaitu segala sarana, prasarana, atau infrastruktur dalam kebudayaan atau kehidupan manusia dalam membangun peradabannya. Bangunan memiliki bentuk, ukuran, dan fungsi, serta telah mengalami penyesuaian sepanjang sejarah yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti bahan bangunan, kondisi cuaca, harga, kondisi tanah, dan juga alasan estetika. Bangunan yang baik tentu memiliki jenis pondasi yang baik pula, baik dari segi kualitas, jenis tanah, maupun keawetannya. Oleh karena itu, memilih jenis pondasi yang baik harus memperhatikan beberapa ketentuan. Sebelumnya, mari simak pembahasan berikut terlebih dahulu tentang penentuan jenis pondasi. Pondasi adalah bagian dari suatu sistem struktur bawah atau substruktur yang menahan berat sendirinya dan seluruh beban gaya dari struktur atas, kemudian meneruskannya ke lapisan tanah dan batuan yang terletak di bawahnya. Beban dari kolom yang bekerja pada pondasi ini harus disebar ke permukaan tanah yang cukup luas, sehingga tanah dapat memikul beban dengan aman. Umumnya, pondasi dibagi menjadi dua, yaitu pondasi dalam dan pondasi dangkal. Pondasi dalam adalah pondasi yang meneruskan beban bangunan ke tanah dasar atau tanah keras yang terletak jauh dari permukaan. Jika kedalaman pondasi dari muka tanah adalah lebih dari 5 kali lebar pondasi, maka disebut pondasi dalam. Pondasi dalam digunakan apabila tanah dasar sebagai tempat peletakan pondasi tidak mempunyai daya dukung yang cukup untuk menahan beban yang bekerja di atas, atau apabila tanah dasar tersebut letaknya sangat dalam. Berikut adalah jenis pondasi dalam yang biasanya sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu adalah pondasi tiang pancang, yaitu merupakan sebuah bagian struktural dari sebuah bangunan yang membagi tekanan gravitasi secara merata pada tanah dan berfungsi agar bangunan yang dibangun bisa menjadi kuat dan berdiri dengan kokoh. Pondasi tiang pancang mempunyai bentuk seperti sebuah kolom-kolom yang terbuat dari semen ataupun baja kokoh yang akan memperkuat struktur bangunan. Pondasi tiang pancang pada bangunan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pondasi dangkal dan juga pondasi dalam. Bangunan yang berat dan memiliki tingkat yang tinggi diharuskan untuk memilih pondasi yang sangat dalam agar kekuatan struktural dari bangunan menjadi kuat dan juga tahan terhadap guncangan yang besar sekalipun. Pondasi tiang pancang umumnya digunakan apabila struktur tanah yang akan dibangun mempunyai kemungkinan untuk bergeser atau labil. Nah, selain itu juga, pondasi jenis ini biasa digunakan apabila terdapat sebuah drainase di bawah tanah. Yang kedua adalah pondasi caissons atau bore pile, yaitu merupakan pondasi dalam yang dibangun di dalam permukaan tanah. Pondasi ini ditempatkan sampai ke kedalaman yang dibutuhkan dengan cara membuat lubang dengan sistem pengeboran atau pengerukan tanah. Setelah kedalaman didapatkan, kemudian dilakukan pemasangan besi penulangan pondasi, kemudian dilakukan pengecoran terhadap lubang yang sudah dibor. Cara pengeboran dapat dilakukan dengan berbagai jenis, baik dengan cara manual maupun cara hidrolik. Besar diameter dan kedalaman galian dan juga sistem penulangan beton bertulang didesain berdasarkan analisis daya dukung tanah dan juga beban konstruksi di atas yang akan dipikul. Nah, sistem kerja pondasi ini sebenarnya hampir sama dengan pondasi tiang pancang, yaitu meneruskan beban struktur bangunan di atas ke tanah dasar di bawahnya sampai ke kedalaman tanah yang dianggap kuat. Untuk itu diperlukan kegiatan penyelidikan tanah sebelumnya, agar daya dukung tanah di bawah dapat diketahui pada kedalaman beberapa meter yang dianggap memadai untuk mendukung konstruksi yang akan dipikul nantinya. Jenis pondasi ini cocok digunakan untuk lokasi pekerjaan yang di sekitarnya rapat dengan bangunan orang lain, karena proses pembuatan pondasi ini tidak menimbulkan efek getar yang besar, seperti pada halnya pembuatan pondasi tiang pancang yang pemasangannya dilakukan dengan cara memukul atau pukulan memakai beban atau hammer. Kemudian pondasi dinding diafragma
yaitu pondasi untuk meneruskan beban struktural yang dibuat dengan menggunakan penggalian dalam. Nah, setelah itu struktur pondasi piers dipasangkan bersamaan ke dalam galian. Pondasi jenis ini cenderung lebih murah dibandingkan dengan jenis pondasi dalam lainnya. Namun, apabila terdapat kekurangan ukuran dalam lempengan pondasi yang sudah dibuat, maka hal ini akan menimbulkan masalah baru berupa kekuatan jenis pondasi yang menjadi tidak normal. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pondasi dangkal. Pondasi dangkal kedalamannya kurang atau sama dengan lebar pondasi dan dapat digunakan jika lapisan tanah kerasnya terletak dekat dengan permukaan tanah. Pada umumnya, kedalaman pondasi dibangun kurang dari 1/3 dari lebar pondasi dengan kedalaman kurang dari 3 meter. Nah, berikut adalah jenis-jenis pondasi dangkal. Yang pertama adalah pondasi tapak atau telapak, yaitu sebuah struktur beton bertulang yang dibuat layaknya sebuah telapak dengan memiliki posisi di bawah sebuah kolom atau tiang pada sebuah bangunan. Kemudian ada juga pondasi batu kali atau di gambar ini adalah pondasi menerus. Pondasi yang digunakan ini adalah untuk mendukung sederetan kolom yang berjarak dekat, sehingga bila dipakai pondasi telapak sisinya akan terhimpit satu sama lain. Nah, pondasi menerus ini digunakan untuk pondasi dinding, terutama pada bangunan berbentuk rumah atau bangunan tinggal tidak bertingkat. Seluruh beban atap atau beban bangunan umumnya dipikul oleh dinding dan diteruskan ke tanah melalui pondasi menerus panjang dinding bangunan. Lalu yang ketiga itu adalah pondasi rakit, yang digunakan untuk mendukung bangunan yang terletak pada tanah lunak atau digunakan bila susunan kolom-kolom jaraknya sedemikian dekat di semua arahnya, sehingga menggunakan pondasi telapak sisinya berhimpit satu sama lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kapasitas daya dukung tanah. Untuk menentukan kapasitas daya dukung tanah, maka perlu dilakukan beberapa proses seperti penyelidikan tanah serta analisis menggunakan metode daya dukung tanah. Penyelidikan tanah di lapangan dibutuhkan untuk data perancangan pondasi bangunan-bangunan seperti bangunan gedung, dinding penahan tanah, bendungan, jalan, dermaga, dan lain-lainnya. Bergantung pada maksud dan tujuannya, penyelidikan dapat dilakukan dengan cara menggali lubang uji atau test pit, pengeboran, dan juga uji secara langsung di lapangan atau in situ test. Data hasil penyelidikan tanah digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menganalisis kapasitas dukung dan penurunan. Ketelitian penyelidikan tanah tergantung dari besarnya beban bangunan, tingkat keamanan yang diinginkan, kondisi lapisan tanah, dan juga biaya yang tersedia untuk penyelidikan. Nah, adapun daya dukung tanah merupakan kemampuan tanah untuk memikul tekanan atau beban maksimum yang diizinkan untuk bekerja pada pondasi. Ada beberapa metode untuk menghitung daya dukung tanah, diantaranya metode Terzaghi, Meyerhof, Hansen, dan juga Fasig. Namun yang akan kita bahas kali ini dan yang termasuk paling sering digunakan adalah metode Terzaghi. Analisis daya dukung didasarkan kondisi general shear failure atau kegagalan geser yang dikemukakan oleh Terzaghi dengan anggapan bahwa pondasi berbentuk memanjang tak terhingga dengan lebar B dan terletak di atas tanah homogen adalah salah satu definisi dari metode Terzaghi. Nah, ini bisa kita lihat pada gambar bahwa terdapat daya dukung ultimate atau daya dukung batas yang disimbolkan dengan Q ult, dan juga ada C itu adalah kohesi, dan juga DF kedalaman pondasi, B adalah lebar pondasi, dan juga gamma berat volume tanah, dan NC, NQ, N gamma adalah faktor daya dukung tanah. Nah, seperti yang bisa kita lihat pada gambar dan juga persamaan metode Terzaghi, itu adalah daya dukung ultimate atau batas sama dengan kohesi dikalikan dengan faktor daya dukung tanah NC ditambah kedalaman pondasi dikali berat volume tanah atau gamma dikali faktor daya dukung tanah NQ plus 0,5 gamma dikalikan lebar pondasi kali N gamma faktor daya dukung tanah. Nah, di bawahnya ini adalah persamaan yang disarankan oleh Terzaghi untuk pondasi yang berbentuk bujur sangkar dan juga pondasi yang berbentuk lingkaran. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Pada suatu bangunan direncanakan dengan pondasi menerus seperti pada gambar. Hitunglah daya dukung tanah bila angka keamanan atau safety faktornya sama dengan 2,5. Nah, di gambar ini kita sudah memiliki data berupa
lebar pondasi yaitu 60 cm dan tingginya 40 cm. Jenis pondasinya adalah pondasi menerus. Untuk memahami soal sebelumnya, kita perlu memperhatikan apa saja yang diketahui, yaitu yang pertama adalah sudut gesek dalam tanah sebesar 25 derajat. Nilai kohesi tanahnya adalah 1,2 T per M persegi, meter persegi. Nilai kohesi tanahnya adalah sebesar 1,2 T per meter persegi, kemudian kedalaman tanahnya adalah 40 cm atau 0,4 meter, kemudian lebarnya adalah 60 cm atau 0,6 meter, dan untuk berat volume tanahnya adalah 1,6 T per meter kubik. Karena sudut gesek dalam tanah sama dengan 25 derajat, kurang dari 28 derajat, maka digunakan rumus Terzaghi untuk kondisi local shear failure. Nah, ini bisa kita lihat pada tabel 2.1 untuk nilai N aksen C didapatkan adalah sebesar 14,8. Nah, untuk itu kita bisa lihat pada tabel 2.1 pada nilai faktor daya dukung tanah Terzaghi untuk runtuhan geser lokal pada N aksen C. Didapatkan sudutnya adalah 25 derajat. Maka N aksen C-nya adalah 14,8 dan juga N aksen Q 5,6. Untuk N aksen gamanya adalah 3,2. Kemudian setelah itu kita akan menggunakan persamaan Terzaghi yang sebelumnya sudah kita sebutkan untuk nilai kohesi dikalikan dengan faktor keruntuhan geser lokal dan didapatkan adalah hasilnya 16,96 T per meter persegi. Nah, untuk daya dukung tanah yang diizinkan kita menggunakan persamaan daya dukung keseluruhan yaitu 1 per faktor keamanan dikalikan dengan daya dukung ultimate, yaitu didapatkan hasilnya adalah sebesar 6,784 T per meter persegi. Sekian pembahasan materi tentang penentuan jenis pondasi berdasarkan jenis tanah. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.